Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan hari ini kita akan mengadakan lagi pertemuan kos di mana kita akan menggali hal-hal yang oleh Pak Suherman ada masalah yang ada. Silakan judulnya diungkapkan tentang apa, Pak Suherman. Baik, terima kasih Pak Omon Satriman. Saya sengaja menemui Bapak ingin berbagi atau ingin curhatlah dalam hal-hal yang saya hadapi sekarang ini. Kebetulan saya diminta oleh kepala sekolah dan rekan-rekan di sekolah saya untuk menggawangi atau mengomandai tentang bagaimana caranya mengadakan praktik baik tentang program atau kegiatan proyek profil pelajar Pancasila di sekolah saya. Nah, jadi saya punya amanat besar untuk menggolkan bagaimana langkah-langkah yang harus saya lakukan sehingga nanti sekolah saya terutama murid-murid itu bisa menghasilkan proyek atau produk yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Gitu Pak topiknya Pak. Ya, terima kasih. Kalau tujuan yang ingin dicapai itu apa, Pak Suherman? Tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan akhirnya jadi anak-anak atau murid-murid di sekolah saya mereka mempunyai karakter atau sikap atau karakter yang menunjukkan bahwa inilah sosok anak yang pelajar Pancasila. Jadi profilnya itu terwujud di anak-anak kami gitu Pak. Itu. Ya. Kalau kondisi sekarang profil atau karakter anak-anak SMA Negeri 1 Rancakalong itu bagaimana kondisi sekarang? Karena ini adalah hal yang baru Pak, proyek profil pelajar Pancasila ini digaungkan oleh pemerintah. Jadi kalau secara kasat mata ya sebetulnya anak-anak kami itu ya sudah Pancasilais sebetulnya. Artinya tidak ada anak-anak yang berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila. Cuma yang ingin saya tekankan di sini adalah bukan kepada anaknya secara langsung, tetapi saya punya beban atau punya amanat untuk mewujudkan tentang program ini. Artinya saya menggawangi program ini sehingga nanti guru-guru yang memegang mapal tertentu sesuai dengan mapal kajian masing-masing itu tahu harus apa yang dilakukan dan saya yang menjadi pilot project atau yang menjadi komandannya gitu Pak. Jadi itu yang ingin saya konsultasikan dengan Bapak sehingga nanti mudah-mudahan saya tercerahkan itu Pak. Ya, tantangan apa yang Pak Suherman sebagai kepala pilot project dalam meningkatkan profil Pancasila itu? Yang saya identifikasi kendala yang muncul diantaranya belum semua guru itu respect terhadap program ini karena yang pertama mungkin pengetahuan mereka juga belum sampai dalam itu, yang kedua belum ada instruksi khusus gitu dari kepala sekolah secara dalam hal mewajibkan, tetapi ini baru berupa inisiatif dari rekan-rekan sebagian guru supaya nanti anak-anak kami ini punya nilai lebih gitu ketika sekolah di SMA Rancakalong gitu Pak. Ya.
Kalau selama ini kondisi anak-anak, misalkan ada kenakalan, misalkan banyak yang merokok, itu bagaimana, Pak? Nah, kalau hal itu sementara bukan kajian saya, Pak, dalam arti memang sudah ada job dan deskripsi masing-masing pegawai, artinya apa, tanggung jawab kegiatan kesiswaan ini, walaupun saya tidak bisa lepas begitu saja, tetapi hal-hal seperti itu sudah ditanggulangi dengan teknik-teknik yang menjadi bagian dari pimpinan sekolah, seperti wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian pembina OSIS, gitu juga nanti ada guru bimbingan dan konseling yang menangani hal seperti itu. Itu jadi Pak, jadi arahnya tidak ke sana Pak, tidak mengarah ke sana, tetapi justru bagaimana merancang program ini yang realistis, kemudian program ini bisa terlaksana dengan baik, itu Pak yang menjadi topik dari kembali yang saya sampaikan di sini, Pak. Oh, iya. Langkah-langkah yang dilakukan Pak Suherman apa saja untuk profil Pancasila supaya tetap eksis, supaya tetap meningkat itu? Yang telah saya lakukan langkahnya itu yang pertama informasi kepada pimpinan sekolah, itu kepala sekolah, wakasek kurikulum, wakasek seksual juga tim pengembang kurikulum menyampaikan ini draft rancangan yang kami susun bersama dengan rekan yang lainnya. Kemudian setelah itu kita rapatkan di rapat dinas sekolah, rapat koordinasi yang langsung dipimpin oleh kepala sekolah untuk membahas tentang langkah-langkah konkret yang harus kami lakukan untuk mewujudkan proyek profil pelajar Pancasila itu, Pak. Jadi sudah ada 2 langkah yang saya lakukan dengan teman-teman. Yang pertama konsultasi dengan pimpinan sekolah, yang kedua rapat koordinasi menyamakan persepsi dan visi untuk mewujudkan apa yang kami programkan itu, Pak. Oh iya. Bagaimana dukungan warga sekolah, baik dari guru, masyarakat setempat, maupun dari anak-anak, Pak? Untuk yang saya perhatikan dan saya alami dari 2 langkah pertama yang saya lakukan, alhamdulillah kepala sekolah dan pimpinan sekolah itu menyetujui, bahkan sudah dirancang dalam kalender pendidikan termasuk dalam jadwal pelajaran tiap hari. Di antaranya bahwa proyek ini dilakukan pada tiap hari Jumat setelah Jumatan, artinya di jam-jam itu tidak ada jam kurikuler, artinya tidak jam pelajaran, tetapi khusus membahas dan siswa-siswa itu belajar tentang proyek yang berhubungan dengan profil pelajaran Pancasila, gitu Pak. Apakah ada prioritas? Karena profil Pancasila itu ada 6 poin. Apakah ada prioritasnya dulu? Jadi tidak semua yang 6, misalkan 2 dulu, 3, atau bahkan 1? Kalau di program saya sampaikan semuanya Pak, secara komprehensif, artinya tidak terpisah-pisah. Cuma nanti dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi yang ada, dihubung-hubungkan, artinya bahwa misalkan beriman dan bertakwa, peraturan dengan berakhlak mulia, itu kira-kira nanti orientasinya siapa saja yang terlibat itu. Jadi untuk program saya sampaikan aja semuanya gitu. Dan nanti bisa dibagi-bagi karena kan siswanya lumayan banyak, kelas lumayan juga banyak, dan guru pun lumayan besar, sehingga nanti bisa dibagi-bagi sesuai dengan tingkat atau fase-fase kelasnya itu, Pak. Apakah program itu pasti berhasil karena semua diambil gitu, Pak? Kalau memastikan mungkin tidak berani Pak, tetapi saya punya optimisme yang besar bahwa dengan rancangan yang terstruktur, kemudian program yang jelas, kemudian orang-orang yang terlibatnya juga jelas,
tugas dan fungsi mereka itu sebagai pembimbing, sebagai pembela itu apa, dan nanti apa tuh deskripsi atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan ini. Jadi saya punya optimisme bahwa ini bisa terwujud, walaupun mungkin di perjalanan nanti ada kendala, dan itulah yang nanti akan saya persiapkan dan mencari solusi dari sekarang. Kira-kira diprediksi apa yang akan muncul di tengah perjalanan dengan proyek ini. Jadi dari awal saya sudah mengidentifikasi faktor-faktor apa yang akan muncul, dan disinilah mungkin perlu dukungan, atau makanya saya konsultasi dengan Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan satu masukan kepada saya untuk mengantisipasi supaya nanti program ini berjalan dengan lancar gitu, Pak. Iya, iya. Tadi kata Pak Suherman ada faktor-faktor yang mendukung. Nah, faktor yang lebih dominan itu faktor apa, Pak Herman? Faktor yang lebih itu adalah sebetulnya ada beberapa. Yang pertama, kebijakan kepala sekolah memberikan satu kebebasan kepada guru, ini sangat dominan. Artinya kalau sebelah itu ini sudah jadi program, dan kalau program biasanya berhubungan dengan masalah pendanaan. Jadi kalau sudah tercatat di rencana kerja sekolah, ya minimal ini sudah jadi program sekolah yang harus dilaksanakan oleh semua stakeholder sekolah. Kemudian dukungan dari teman-teman sejawat, karena kita tahu bahwa di sekolah fungsi guru itu belum tergantikan. Artinya kehadiran mereka, bimbingan itu belum tergantikan dengan apapun. Walaupun mungkin dari segi pengetahuan itu guru bisa terkalahkan dengan Google ya, gitu. Tetapi dari segi bimbingan, kemudian motivasi dan kehadiran di depan murid-murid itu yang tak tergantikan dengan apapun. Artinya guru-guru yang menjadi teman kerja saya, partner saya, kolega saya di sekolah itu yang memberikan satu dorongan kuat sehingga nanti program ini tercapai dengan baik dan sukses gitulah. Baik, itu dari dalam ya. Kalau dari luar ada nggak kerjasama misalkan dengan pengusaha setempat itu untuk menyukseskan program ini, Pak Herman? Nah, ini yang saya rancang, Pak. Jadi sampai saat ini saya belum bisa memutuskan karena belum punya gambaran secara konkret. Nah, jadi sampai sekarang kami masih berkutat di internal sekolah, belum mencoba untuk menjelajah keluar. Walaupun saya punya peluang, kami punya peluang bahwa ini bisa bekerja sama dengan lain, tapi sampai saat ini saya masih berkutat di lingkungan sekolah, internal sekolah, dan belum mencoba untuk masuk atau mengajak kerjasama dengan instansi, dengan lembaga di luar sekolah gitu, Pak. Ya, kalau harapan-harapan yang ada di benak Pak Suherman apa supaya profil Pancasila itu tetap maju dan terlaksana dengan baik. Saya punya harapan, bahkan mungkin ini impian yang menjadi target saya ke depan. Ketika saya ditunjuk sebagai pilot project dan sebagai penggawa atau komandan dalam kegiatan ini, saya optimis bahwa ini bisa terjadi dan terlaksana. Kemudian siswa-siswa mengalami suatu perubahan signifikan dalam berkarakter, kemudian dalam sikap dan perilaku, termasuk juga dalam pola pikir. Artinya dengan proyek ini, saya berharap nanti impian ke depan itu anak-anak saya itu orang-orangnya kritis gitu. Kemudian dia itu mandiri, kemudian itu bisa saling menghargai, dan tidak akan ada lagi hal-hal yang sifatnya merusak tatanan sosial. Artinya anak-anak kami menjadi anak-anak yang
jadi kebanggaan lah dalam arti yang positif, sehingga nanti bisa menjadi anak-anak yang siap untuk hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang penuh persaingan dan penuh dengan intrik-intrik lain yang bisa merusak tatanan kehidupan. Gitu loh, Pak. Ya, tadi tatanan kehidupan kata Pak Suherman pasti yang baik. Yang disebut tatanan kehidupan yang diharapkan oleh Pak Suherman itu bagaimana? Ya, nanti output dan outcome-nya gini. Jadi output siswa saya itu jadi siswa-siswa yang cerdas atulah siswa-siswa yang kreatif gitu, mandiri, dengan proyek profil atau dengan dimensi profil pelajaran Pancasila, dan pada endingnya nanti outcome-nya lulusan kami ini setelah tamat dari sekolah SMA Rancakalong, mereka jadi orang-orang yang profesional di bidangnya, kemudian memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungannya, dan juga dia bisa menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang mampu memajukan daerahnya, maka dalam arti lebih luas lagi bisa menjadi penerus cita-cita kita yang mungkin harus kita siapkan dari sekarang. Itu Pak, barangkali yang bisa saya sampaikan saat ini Pak. Oh ya, bagus. Untuk ini tadi mengatakan berdasarkan cita-cita atau ciri-ciri profil Pancasila itu yang bagus itu yang bagaimana, Pak? Oh, yang sesuai aja Pak. Artinya hal yang muncul itu yang positif gitu. Kemudian anak-anak kami ini anak-anak yang membanggakan, kemudian dia punya prestasi, dan yang paling akhir dia itu punya kebanggaan terhadap dirinya sendiri, dan dia punya kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat, sehingga dia merasa bahwa hidupnya dibutuhkan oleh masyarakat, dan akhirnya dia menjadi orang yang eh, mandirilah, tidak bergantung pada orang lain, tapi siap untuk hidup dengan kemampuannya, dengan keprofesionalismenya, dan dia akan merasakan bahwa inilah hasil dari pendidikan yang kami rancang dulu, ada kami sekarang ini dampaknya mereka itu merasakan kebahagiaan, keselamatan yang sebesar-besarnya. Itu Pak, barangkali yang ingin saya curhatkan ke Bapak, dan mohon maaf barangkali saya terlalu apa namanya, eee apa, meminta ke Bapak untuk membantu, mohon dimaafkan Pak. Ya, untuk tadi salah satu cirinya itu kata Bapak kemandirian. Nah, keadaan kemandirian untuk selama ini di sekolah Bapak bagaimana, Pak? Eee, saya sudah jelaskan tadi Pak, jadi di sini artinya anak-anak kami itu diusahakan tidak bergantung. Contoh misalkan dalam pembelajaran, ketika guru tidak hadir, mereka itu harus terbiasa bisa belajar mandiri dimanapun dan kapanpun, bahkan dengan siapapun. Sehingga dari proyek ini lahirlah anak-anak yang mampu mengatasi permasalahan diri, bukan jadi anak-anak yang membawa masalah, tapi dia menjadi solutif terhadap hal-hal yang dihadapi. Di contoh seperti tadi, jadi ketika ada guru halangan, anak-anak kami ini ingin jadi mereka, saya harapkan mereka itu belajar mandiri, kemudian misalkan belajar di perpustakaan atau mungkin diskusi dengan temannya berhubungan dengan mata pelajaran yang sedang dia hadapi, itu Pak. Jadi itu mungkin yang menjadi apa, kajian atau penekanan dari masalah saya itu Pak. Iya, untuk pertanyaan terakhir, Pak Sherman, bagaimana kesimpulan dalam pertemuan hari ini untuk terlaksananya perwujudan profil Pancasila di SMA Negeri 1 Rancakalong? Saya optimis Pak, dengan berkonsultasi dengan Bapak, mudah-mudahan ini terwujud dan saya punya mimpi indah, semoga ini menjadi hal yang membahagiakan dan akhirnya jadi hal yang membanggakan. Terima kasih Pak, itu barangkali Pak.
Ya, terima kasih Pak Sherman atas penjelasannya yang begitu panjang lebar dan dapat dimengerti oleh saya, dipahami. Sekarang waktunya kita sudah habis. Kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dicukupkan sampai di sini dulu percakapan untuk coach hari ini. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres.